Boleh nggak merpati yang saat juara sedang on fire ya, diambil anaknya atau di breeding dengan syarat biasanya pelatihan piyiknya nanti kelak banyak problem, banyak masalah. Salam merpati lovers Indonesia, selamat siang. Seperti biasa ya, kita tetap membahas soal merpati, soal merpati aja sih. Pokoknya kita membahas semua tentang merpati. Oke, pembahasan kali ini ada yang mempertanyakan soal breeding sih sebetulnya. Sebetulnya saya belum mau membahas soal breeding, cuma pertanyaannya ini agak membuat kita lebih mempercayai mitos di luaran sana sebelum kita membahas permasalahannya di sini. Jadi boleh aja percaya dengan dengan omongan di luar sana, tapi kita harus menyaring secara logika ya pemahaman di luar sana tentang merpati ya, apalagi soal breeding, karena nggak sembarangan. Kalau soal breeding itu butuh waktu, butuh proses ya, dan pakannya pun nggak sedikit, untuk mengeluarkan biaya pun nggak sedikit, proses waktunya pun lama. Teman-teman yang penghobi merpati yang suka breeding pasti lebih paham lah. Sebelum saya melanjutkan video ini, teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah mendukung video kali ini atau video sebelum-sebelumnya sampai hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, and komennya. Untuk penonton baru, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Kalau memang ada saran atau pertanyaan, silahkan di kolom komentar, akan saya jawab sebisa dan semaksimal mungkin dan selogika mungkin. Kita kembali ke pembahasan yang tadi ya. Berulang kali saya mengingatkan jangan di skip videonya, karena di setiap video sudah cukup lengkap menurut saya. Cuman kalau memang ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya. Tolong jangan di skip biar lebih paham dan lebih mengerti. Pembahasan yang tadi tentang pertanyaan kawan kita, saya nggak bisa sih nyebutin namanya ya, karena banyak banget sih di kolom komentar. Dia mempertanyakan, boleh nggak merpati yang saat juara atau sedang juara, sedang on fire ya, atau kinerjanya memang sedang bagus-bagusnya, terus diambil anaknya atau di breeding? Kalau jawaban dari pertanyaan yang kawan kita tanyakan tadi, kalau khusus jawaban saya menjawab boleh-boleh aja, dengan syarat satu, apakah si merpati jantan sudah cukup umur untuk di breeding atau tidak, dan si merpati betinanya sudah cukup umur atau usianya untuk di breeding atau tidak. Itu boleh-boleh aja asalkan memang usianya tepat. Itu menurut saya. Untuk menurut di luaran sana, sebagian yang saya dengar, saat merpati itu sedang juara, sedang on fire, diambil anaknya boleh atau enggak? Kata yang di luaran sana pendapatnya boleh. Justru saat dia sedang on fire, kerjanya maksimal, diambil anaknya atau diambil telurnya terus dikasih ke babu lolo, ditetaskan ke burung lain, anaknya bakalan bagus. Untuk digarisbawahi, kalau untuk anaknya bakalan bagus, diambil telurnya saat kondisi si player kita ini sedang on fire, menurut saya itu nggak masuk logika ya, itu nggak masuk logika ini menurut saya. Kalau posisinya burung itu masih muda, tetap aja biasanya pelatihan piyiknya nanti kelak banyak problem, banyak masalah, tingkat masalahnya lebih tinggi. Karena si player kita ini yang sudah juara, yang kita ambil anak atau keturunan atau kita akan breeding, ambil telurnya ini yang akan kita lolokan ke babu lolo, karena masih muda. Ada lagi yang bilang di luaran sana, nanti kalau sudah nggak on fire, playernya sudah nggak maksimal kerjanya, nanti jelek diambil keturunannya atau di breeding atau di ternak. Menurut saya itu salah. Saya menghormati keputusan yang di luar, tapi ini keputusan saya karena kawan kita ini menanyakannya ke saya ya. Kalau saya bilang itu salah. Sekarang posisinya begini. Walaupun dia sedang tidak on fire, dia tidak sedang maksimal kerjanya, atau kondisi pun merpati jantan atau si player kita ini istirahat, untuk diambil telur atau keturunannya nggak ada masalah. Kalau saya pribadi, yang penting
usia si merpati jantan sudah cukup tua untuk di breeding, dan si merpati betina pun begitu. Jadi kalau secara logika nggak masuk akal posisi nanti saat dia player kita ini sedang on fire, sedang maksimal kerjanya, terus anak telurnya diambil, terus anaknya bakal maksimal kerjanya. Itu hanya menerka. Kalau menurut saya itu hanya menerka ya, karena setiap teluran atau setiap generasi yang kita ambil setelah indukan yang kita pakai tadi, itu nggak akan semuanya jadi, karena butuh proses bertahun-tahun untuk breeding seperti itu. Dan untuk mitos yang bilang di luaran sana kalau posisi merpati sudah nggak on fire, posisi merpati sudah nggak maksimal kerjanya, posisi si merpati sedang istirahat, nggak boleh diambil telurnya, nggak boleh diambil keturunannya karena takut nanti generasi berikutnya atau anak-anak dari si merpati player yang kita ternak tadi nanti kerjanya nggak maksimal, terus bakalan jelek kinerjanya, atau banyak macam lah mitos di luaran sana ya. Menurut saya itu nggak pengaruh. Jadi posisi nanti dia mau istirahat kek, mau posisi dia sedang on fire kek, nggak ada masalah. Yang penting gen si merpati jantan jelas, gen si merpati betina jelas. Dan untuk breeding pun nggak akan bisa semudah itu. Walaupun si merpati jantan gennya dan terahnya jelas, lalu kinerjanya bagus, dan si merpati betina gennya, terahnya jelas, keturunannya kerjanya bagus, saat kita breeding atau kita silangkan atau kita kawinkan untuk mengambil keturunan, itu belum tentu bagus semua anaknya. Karena percampuran gen atau pertemuan gen jantan dan gen betina itu untuk mencari kecocokannya itu butuh bertahun-tahun. Nggak semudah yang kita bayangkan saat breeding. Induk jantan bagus, induk betina bagus, anaknya bakalan bagus. Nggak bakalan semudah itu. Karena cukup lama juga saya breeding, saya memahami proses seperti itu. Bahkan banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi setelah nanti si induk jantan dan si induk betina sudah cukup umur, lalu gennya memang sama-sama bagus, saat kita ambil anaknya atau kita breeding, kita lihat hasilnya memang anakannya bagus, berarti itu gennya bagus ketemunya. Gen jantan dan gen betina atau karakter keduanya itu bisa ketemu jadi satu dan bisa tercampur di darah anaknya. Menurut saya sebegitu ya, bukannya saya nggak menghormati keputusan yang di luaran sana atau kepercayaan untuk teman-teman yang di luaran sana, tapi itu memang yang sudah saya alami. Jadi untuk kawan yang tadi mempertanyakan atau teman-teman yang mempertanyakan soal di kolom komentar, merpatinya sedang juara, sedang on fire, sedang maksimal kerjanya, boleh apa enggak diambil anaknya? Kalau menurut saya boleh-boleh aja, asalkan si merpati jantan dan si merpati betinanya cukup usianya atau cukup umurnya. Kalau nanti dipertanyakan kalau saat nanti dia istirahat apa boleh diambil telurnya atau keturunannya, itu nggak masalah, silahkan diambil. Kalau nanti teman-teman takut nanti kinerja anaknya kurang bagus, kurang maksimal saat diambil telurnya karena kondisi si merpati jantan atau si paceknya ini sedang istirahat, itu nggak masuk logika. Bagi saya itu nggak masuk logika. Jadi walaupun dia saat istirahat, saat on fire, kalau memang mau diambil telurnya atau diambil keturunannya silahkan. Tapi dengan catatan usia si jantan dan si betina memang sudah maksimal dan sudah cukup umur untuk diambil keturunannya. Karena merpati muda diambil keturunannya, anaknya atau keturunannya akan sangat sulit untuk dilatih. Banyak PR-nya, malah banyak kendala. Itu menurut saya. Satu pesan saya, kalau memang dikasih ke babu loloh, karena banyak di luaran sana banyak sekali memberikan telur merpati yang misalnya kita bilang terah ya, jantan terah, betina terah, lalu memang ada kita siapkan merpati untuk babu loloh, untuk babu anggrem ya. Kalau bisa babu anggrem atau babu lolohnya pun menurut saya pribadi harus merpati yang bagus juga, si jantan dan si betinanya harus merpati bagus untuk babu loloh. Jadi jangan sembarangan merpati bakulan dijadikan babu loloh untuk keturunan merpati terah kita. Kalau bisa jangan, karena yang saya alami justru berbeda karakternya malah. Walaupun si anaknya nanti walaupun keturunannya terah,
kerja indukannya jelas. Tapi kalau dikasih ke babu loloh, ke babu anggrem yang memang yang ngeloloh itu burung biasa, menurut saya pribadi sangat berbeda jauh dari kinerja keturunan si induk atau si player kita tersebut. Jauh banget malah. Makanya khusus di kandang saya pribadi malah babu lolohnya pun burung terah. Bukan mau pamer isi kandang, enggak. Merpati saya merpati biasa atau biasalah kalau kita bilang mah. Cuma babu loloh, jadi misalnya player kita terah jantan dan si betinanya, saya pribadi kalau memang mau mengambil anaknya, babu lolohnya pun merpati terah. Jadi si merpati jantan untuk ngelolohnya burung terah yang jelas, karakter dan kinerjanya jelas, dan si betinanya pun jelas. Jadi nggak sembarangan saya memberikan telur merpati yang terah terus saya kasih ke babu loloh burung bakulan, nggak. Karena ya itu tadi saya bilang, banyak banget kegagalan yang sudah saya alami saat melakukan kesalahan seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan diulangi. Kalau bisa nanti kalau memang mau memberikan telur merpati playernya yang sedang kinerjanya bagus atau memang kerjanya bagus, kalau bisa untuk babu loloh jangan pakai burung bakulan. Itu pesan saya, itu penting banget. Jadi untuk kawan yang tadi mempertanyakan, udah saya jawab di video kali ini. Tolong dipahami dan jangan lupa pesan saya yang tadi awal jangan di skip, oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nonton di channel saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah komen. Tanpa kalian yang sudah subscribe, mungkin channel ini nggak akan terus. Jadi karena subscribe-nya terus bertambah, jadi kita tetap terus membahas permasalahan merpati. Merpati apa aja bebas mau ditanyakan, mau merpati kolong meja, kolong bebas, atau tomprang bebas deh. Menurut saya oke. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam merpati lovers. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe-nya.